Ya, pemirsa, kasus pembunuhan Vina dan juga kekasihnya ini kemudian semakin viral di media sosial karena memang sudah diangkat ke layar lebar. Tapi yang menjadi pertanyaan pemirsa, dari 8 pelaku yang sudah berhasil tertangkap, masih ada 3 pelaku lagi yang masih DPO. Kita akan membahas bagaimana sebenarnya upaya dari pihak kepolisian, mengapa ini juga tidak kunjung terungkap setelah 8 tahun lamanya. Sudah bersama kami ada Ketua Harian Kompolnas, Bapak Benny Mamoto. Pak Benny, selamat malam. Malam. Pak Benny, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai pelaku yang juga masih buron ya Pak, dan bagaimana kemudian upaya pengungkapan dari kasus ini, kita akan bersama-sama Pak Benny untuk melihat bagaimana kronologi kejadian dari pembunuhan Vina yang terjadi pada 8 tahun yang lalu. Pemirsa, kami hadirkan untuk Anda, inilah kronologi dari pembunuhan sadis Vina dan juga kekasihnya yang merupakan Muhammad Rizky pada saat 27 Agustus 2016. Pada saat itu pemirsa, korban ini berboncengan dengan kekasihnya Vina dan Rizky, kemudian melewati kawasan Kali Tanjung. Pada saat itu pemirsa, sebenarnya ada salah satu teman yang juga ikut bersama dengan rombongan Vina dan juga Rizky. Kemudian mereka bersama-sama, namun kemudian sempat dihadang oleh para pelaku. Ini ada berjumlah 11 orang, tepatnya di depan SMPN 11 Kota Cirebon. Ada rombongan dari geng motor pemirsa, yang awalnya melempari korban dengan batu dan juga bahkan membawa senjata bambu dan juga bahkan menghantam korban ini hingga terjatuh. Pada saat itu kemudian teman dari Vina dan juga Rizky pemirsa ini melarikan diri dan kemudian terjadilah peristiwa pengeroyokan oleh 11 orang pelaku. Setelah dilakukan penganiayaan dan juga sempat dilempari batu, kemudian Vina dan juga Rizky ini dibawa ke sebuah tempat sepi, tepatnya persis berada di depan SMPN 11 Kota Cirebon, dan kembali dilakukan penganiayaan kepada Vina dan juga Rizky hingga tewas. Tidak hanya penganiayaan pemirsa, pelaku ini bahkan juga melakukan pemerkosaan kepada Vina hingga tewas. Di antaranya ada 11 orang pelaku yang melakukan penganiayaan, menganiaya Vina dan juga Rizky, bahkan memperkosa Vina hingga tewas. Ini terjadi tempatnya di sebuah tempat sepi yang berada di dekat SMP 11 Kota Cirebon pemirsa. Setelah itu, ketika korban sudah tidak bernyawa, pelaku ini kemudian membawa jasad kedua korban untuk dibawa ke jembatan Kepompongan. Karena selepas membunuh korban, geng motor tersebut, para pelaku kemudian semacam merekayasa kematian korban seolah-olah Vina dan juga Rizky atau pacarnya ini tewas karena kecelakaan. Maka itu kedua jasad korban ini ditemukan oleh warga, ditemukan oleh masyarakat, tepatnya di Jalan Layang, Desa Kepompongan. Dan itulah kemudian pihak kepolisian terus melakukan penyelidikan sehingga kemudian menetapkan ada sebanyak 8 orang pelaku. Namun Pak Benny, ketika kita sudah melihat kronologi yang terjadi pada 8 tahun yang lalu, ini masih ada 3 pelaku yang masih diburu. Sudah ada upaya yang dilakukan Polda Jabar, bahkan Barreskrim Polri kita tahu beberapa waktu yang lalu sudah ikut turun tangan. Ini sebenarnya kalau dari Kompolnas melihatnya bagaimana? Apa kendalanya sampai 8 tahun lamanya ini Pak? Ya, kami ingin sampaikan bahwa kami dari Kompolnas sudah beberapa kali turun untuk supervisi penanganan kasus yang lama tidak terungkap. Kami ke Polresta Bogor karena ada pembunuhan anak sekolah, sudah sekian tahun tidak terungkap. Dari gelar beberapa kasus, kami temukan beberapa masalah, yaitu diantaranya penanganan awal ketika olah TKP ada hal-hal yang tidak dilakukan. Itu sangat merugikan ya. Ketika di TKP tidak ada saksi sama sekali, maka pendekatan yang dilakukan harus secara scientific, crime investigation. Bagaimana DNA, bagaimana sidik jari, jejak digital, CCTV dan sebagainya. Nah ini harus dipedomani oleh teman-teman yang menangani kasus ini. Ketika ada kelemahan, maka itu akan berpengaruh. Oke, jadi pada saat kejadian 8 tahun lalu itu ada kemungkinan ya, ini evaluasi mungkin dari Kompolnas, pada saat proses olah TKP itu masih banyak kelemahan yang dilakukan sehingga mempersulit sampai sekarang. Ya, diantaranya itu. Karena kita lihat TKP-nya kan kecelakaan lantas,
Ya. Dibawa ke satu tempat, sepi ya? diperkosa, baru ditaruh lagi seolah-olah itu bukan kecelakaan lalu lintas. Betul, berarti 3 TKP ya. Bagaimana penanganan itu? Nah, hal ini sedang dilakukan evaluasi, kemudian dilakukan pendalaman oleh jajaran Dirkrim Polda Jabar. Kami juga sudah berkomunikasi untuk memastikan bahwa upaya ini nanti optimal. Artinya dengan kondisi yang sekarang, bagaimana dioptimalkan penanganannya supaya ini terungkap. Kenapa saya katakan dioptimalkan? Kita tahu ada 7 yang masih di dalam, 1 di luar. Ini kan bisa nanti didalami dengan berbagai macam langkah yang dilakukan. Sehingga berangkat dari keterangan dia, itu nanti akan bisa dikembangkan. Kasus ini sudah inkrah, ya sudah kasasi tapi ditolak. Artinya kalau kita baca media pada saat peristiwa terjadi, kita buka, pihak lawyer ngomong, ini rekayasa, ini dilakukan kekerasan supaya mengaku dan sebagainya. Tapi sudah inkrah. Nah, oleh sebab itu banyak hal menurut kami yang nanti bisa didalami, sehingga kasus ini nantinya dengan pendalaman beberapa pihak, saya optimis. Kenapa? Karena seperti kasus Subang, Dirkrim yang sekarang nangani inilah yang mengungkap. Sekian lama tidak terungkap, akhirnya ditangani dengan serius, dengan keuletan, siang malam all out terungkap. Dan ada satu catatan, setelah terungkap di persidangan justru, di sana semua kita bisa mengikuti bahwa ada rekayasa yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Ada yang menyatur skenario, ada yang menyembunyikan barang bukti dan sebagainya. Itu terungkap di pengadilan. Nah, mudah-mudahan kasus ini nanti seandainya ada, mudah-mudahan bisa diungkap. Ini kan tentunya menjadi pertanyaan publik sekali karena sudah 8 tahun lamanya ini kasus yang dilakukan pengeroyokan oleh anak-anak muda yang sebenarnya masih menjadi pertanyaan kenapa membutuhkan waktu begitu lama, apa yang menjadi kendala bahkan sampai ada 3 DPO, Pak Beni. Ini nanti mungkin bisa dijawab karena masih menjadi pertanyaan publik tentunya. Usai jeda pemirsa, kami kembali saat lagi. Ya, pemirsa, kakak korban pembunuhan sadis Vina Marliana ini juga merasa heran bahwa 3 dari 11 tersangka masih belum ditangkap aparat kepolisian. Berikut kami hadirkan pernyataan selengkapnya untuk Anda. Memang dinyatakan 11 orang ya, yang ketangkepnya kan baru 8, 3 lagi memang belum. Itu sampai selesai sidang, sampai saat ini belum ada kabar beritanya yang 3 ini. Hampir 8 tahun ya? Iya, makanya barangkali melalui film jalannya, siapa tahu kan diangkat lagi. Dan sekarang beritanya kan memang katanya Polda sudah bergerak tuh. Nah, keluarga sedikit senang, bahagialah. Berarti nggak sia-sia nih kita menyetujui dibuat film walaupun kadang masih suka sakit ya. Tuh, tapi ada sekarang Poldanya sudah bergerak, jadi pas lah. Kalau sekarang keluarga pengennya seperti apa sih, Bu? Keluarga pengennya cepet ketangkep lah. Cepet ketangkep, cepet diadili juga kayak yang lainnya. Gitu. Karena sudah menghilangkan nyawa orang kan. Ya, jangan enak berkeliaran di luar lah. Sekarang juga lagi viral Bu ya, Vina ini. Iya, nggak nyangka ini. Nggak nyangka. Alhamdulillahnya banyak dukungan juga.
Ya, miris pemirsa bahwa 8 tahun sudah berselang namun masih ada 3 pelaku dari pembunuhan Vina dan juga kekasihnya Rizky yang masih berkeliaran hingga saat ini. Meskipun hingga saat ini pihak kepolisian juga masih terus memburu pelaku, kita akan hadirkan juga bagaimana sebenarnya 3 pelaku yang buron ini yang memang ciri-cirinya ini sudah diungkapkan juga oleh pihak kepolisian. Ciri-ciri dari 3 pelaku. Pertama adalah Peggy alias Perong, usia 22 tahun. Itu tahun 2016 pemirsa, sehingga kalau tahun ini berusia sekitar 30 tahun. Jenis kelamin laki-laki dan untuk ciri khusus tinggi 160, badan kecil, rambut keriting dan juga berkulit hitam. Ini adalah diduga sebagai otak kejahatan. Selanjutnya adalah Andi, usianya 23 tahun dan sekarang mungkin sudah 31 tahun. Jenis kelamin laki-laki, ciri khusus tinggi 165, badan kecil, rambut lurus, kulit hitam, dan juga perannya ini diduga menganiaya dan memperkosa korban. Selanjutnya adalah Dani, usia 20 tahun pada saat itu dan sekarang 28 tahun. Laki-laki, tinggi 170, badan sedang, rambut keriting, kulit sawo matang, dan perannya diduga ini juga membunuh dan memperkosa korban. Ini usia kan artinya masih terpaut muda sebenarnya Pak Beni. Pelaku ini masih kaum muda, tapi kenapa bisa sampai 8 tahun ya Pak Beni bahkan belum terungkap sampai sekarang? Apakah memang selihai itukah pelaku menyembunyikan diri atau apa yang sebenarnya terjadi sampai belum terungkap sampai saat ini? Ya, tadi saya di awal sudah menyampaikan bahwa kekurangan kelemahan di awal penanganan itu akan berpengaruh. Contoh yang sederhana ini, kenapa fotonya belum dapat? Tapi ciri-cirinya dapat. Kalau kami dulu langsung bikin sketsa wajah. Kami panggil yang mahir menggambar, mendengar keterangan saksi, oh hidungnya begini, wajahnya bentuknya begini, itu dibuat sketsa, setelah selesai dicocokin seperti ini. Iya, seperti kasus bom Bali, satu waktu kita memburu Amrozi, awalnya kan melalui sketsa wajah dulu. Nah ini saya lihat tidak dilakukan. Kalau sekarang malah jadi lebih susah karena sudah berselang 8 tahun. Betul, 8 tahun wajahnya mungkin sudah bulat atau makin kurus, kita tidak tahu. Itu salah satu contoh. Kemudian kedua, karena kami pernah jadi penyidik, ketika kasus menumpuk, belum selesai satu muncul kasus baru, baru. Maka kasus ini karena sudah terungkap, meskipun dan sudah ada yang ditangkap. Belum semuanya, tapi sudah ditangkap. Maka prioritas akan yang baru datang, yang mungkin juga sama dapat atensi publik, sementara jumlah anggota kan terbatas. Ini kami temukan juga ketika kami supervisi, kami tanya, ini kenapa ini? Pak, ini belum selesai, sudah muncul satu lagi. Ini belum selesai, sudah muncul satu lagi. Oleh sebab itu, manajemen penyidikan menjadi penting untuk bagaimana mengatur kekuatan yang ada, tenaga yang ada, dengan penanganan kasusnya. Ini menjadi salah satu faktor. Jadi kok ditanya segitu lama, diantaranya itu. Jadi dari kacamata saya selaku mantan penyidik ya. Dari kacamata Pak Beni selaku mantan penyidik juga ya. Jadi ini harus bergerak dari mana kalau sudah sampai berselang berapa tahun lamanya? Apakah ini jangan-jangan pelaku masih ada di area Cirebon atau bagaimana ini kalau misalnya sudah sampai selama ini, sudah sampai bertahun-tahun? Ya, karena disampaikan dari sudut pandang mantan penyidik, 7 orang bisa punya manfaat sendiri. 7 orang pelaku yang saat ini sudah tertangkap? Ya, itu satu yang di luar dan sebagainya. Tentunya ada masanya mereka akan kemudian sadar dan membantu aparat. Kemudian berikutnya adalah partisipasi publik menjadi penting. Kalau tadi pihak keluarga menyampaikan bahwa dengan diviralkan melalui film, respon publik demikian besar, diharapkan juga ketika masyarakat dapat informasi dari mulut ke mulut adanya orang yang diduga atau dicurigai dan sebagainya, atau mungkin kelepasan dari pihak keluarganya dan sebagainya, ini sangat berarti ketika itu disampaikan kepada aparat. Untuk nanti menjadi bahan begitu. Berkaitan dengan informasi yang juga cukup banyak beredar, ini kan banyak juga informasi entah simpang siur atau tidak Pak Beni. Salah satu yang viral adalah bahwa salah satu pelaku ini adalah anak dari polisi.
Nah ini dari Kompolnas apakah sudah mendapatkan informasi itu Pak dan mungkin sudah dicek kebenarannya? Ya, kami konfirmasi kepada Pak Direktur bahwa salah satu korban itu anak polisi, salah satu korban. Soal yang 3 belum teridentifikasi. Untuk pelaku, apakah sudah teridentifikasi? Yang 3 ini siapa? belum teridentifikasi, backgroundnya siapa, orang tuanya siapa, belum. Itu tentunya nunggu proses nanti lah. Oke, artinya sebenarnya memang harus bergerak dari 7 pelaku yang berhasil sudah tertangkap untuk bisa menggali lebih jauh keterangan ataupun identitas ya, setidaknya identitas atau ciri fisik dari para pelaku yang buron ini. Apa kendalanya Pak? Ini tidak bisa dilakukan sejak dulu. Apakah 3 pelaku ini sebenarnya sesulit itukah untuk diungkap atau entah siapa sehingga sangat sulit untuk diungkapkan identitasnya? Ya, dalam konteks ini tentunya dari pihak penyidik perlu dipilih anggota yang punya kompetensi, yang punya pengalaman. Ya, kalau saya sendiri pengalaman bagaimana menginterogasi orang, nggak usah digebuk, nggak usah dimarahin, nggak usah dicaci maki, akhirnya mengaku. Pendekatan seperti itu saya pikir menjadi tepat ya dilakukan, sehingga nanti diharapkan ya 1 atau 2 mungkin dia pernah curhat ke keluarganya, dia curhat ke temannya, dia curhat ke sesama napi, itu banyak hal yang bisa digali. Oke, dari pengalaman Pak Beni mungkin selaku penyidik atau mantan penyidik pada saat dulu, apakah memang ini menjadi kendala tersendiri Pak, kasus yang tidak terungkap setelah bertahun-tahun karena ternyata entah ada ditekan sehingga tidak terungkap atau ternyata juga pelaku ini sebenarnya seseorang sehingga sulit untuk terungkap? Salah satu faktor yang menghambat ya, saya katakan menghambat karena toh nantinya bisa terungkap. Di antaranya seperti itu, mungkin ada tekanan, ancaman dan sebagainya, sehingga akhirnya dibangun rekayasa ataupun disepakati skenarionya dan sebagainya. Tapi itu tidak akan bertahan. Suatu saat pasti akan keluar aslinya. Nah ini tentunya dengan upaya yang dilakukan oleh tim yang sekarang ini, saya sih optimis. Membandingkan dengan kasus Subang, pembunuhan ibu dan anak, itu buktinya itu tidak mudah. Karena setelah mengikuti jalannya persidangan, barulah terjawab, oh pantesan sekian lama nggak bisa terungkap. Nah mudah-mudahan pengalaman Subang bisa dipakai untuk menangani kasus ini. Oke, faktornya apa-apa saja ini Pak biasanya untuk menjadi kasus ini tidak bisa terungkap? Seperti Subang kan ada pihak yang kemudian mengatur kesaksian, kemudian CCTV dihapus dan sebagainya. Itu akhirnya akan terungkap. Kesaksian dari beberapa saksi menyampaikan, CCTV saya sempat lihat Pak. Yang tergambar di situ ada orangnya si pelaku itu. Tapi ketika CCTV kemudian dipinjam, setelah kembali sudah dihapus semua. Contohnya seperti itulah. Oke, itu contoh kasus waktu Pak Hasan di Subang ya Pak ya? Oke, kalau dengan saat ini kan artinya sudah 8 tahun berselang. Barang bukti segala macam ini sudah tentunya sangat terbatas Pak. Untuk di TKP sendiri pasti sudah jauh berbeda dengan yang sebelumnya. Langkah apa saja selain yang bisa dilakukan dengan memulai interogasi dari pihak 7 pelaku tadi? Apalagi yang kemudian bisa dilakukan? Karena kan mungkin CCTV tidak ada di sana atau alat bukti lainnya sudah tidak ada. Ya memang dalam kasus ini ketika pendekatan scientific crime investigation tidak sepenuhnya bisa dilakukan, ada beberapa yang tidak dilakukan, maka menjadi penting mengandalkan saksi. 1. Kedua, karena kasus ini sudah inkrah, sudah diputus, maka keterangan di depan pengadilan itu sudah bisa menjadi bukti nanti ketika melakukan pembuktian kepada yang 3. Ya. Oke. Kita tentunya berharap ini akan bisa segera terungkap ya Pak, karena sudah menjadi sangat perhatian publik, tentunya sudah polisi turun tangan untuk mengungkap kasus ini. Kita berharap ini tentunya bisa segera terungkap. Terima kasih sekali lagi Pak Beni Mamoto, Ketua Harian Kompolnas. Izin pesan kepada keluarga, kami dari Kompolnas akan mengawal kasus ini terus.
Jadi yakinlah bahwa Polri akan all out. Tentunya kami juga punya tanggung jawab untuk bagaimana mendorong, memastikan supaya kasus ini segera terungkap. Baik, kita akan nantikan bersama dan harapan kita bersama tentunya. Terima kasih sekali lagi Pak Benny Mamoto sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam.